Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Selamat sore saya ucapkan kepada anak-anak peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Demikian pula selamat sore saya sampaikan kepada Bapak Ibu, para orang tua siswa yang sudah sangat setia mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian dari awal kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu mulai tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli 2020. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Beliaulah kita semua dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini terkait dengan rangkaian pelaksanaan dari penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru SMP Dharma Praja Denpasar tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, kami atas nama pribadi maupun atas nama lembaga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan pelaksanaan MPLS SMP Dharma Praja Denpasar tahun pelajaran 2020-2021 dapat berlancar dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih yang pertama kami tujukan kepada panitia utamanya yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada Bapak Ibu para narasumber, baik itu narasumber yang berasal dari Bapak Ibu guru SMP Dharma Praja Denpasar maupun narasumber yang berasal dari luar, yaitu ada yang dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, ada yang dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas 3 Denpasar Utara, dan juga dari Kepolisian Polresta Kota Denpasar. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada tim yang melaksanakan tugas di acara kegiatan MPLS, utamanya itu adalah kepada Bapak Komang Tri Kusuma Yasa selaku koordinator secara teknis sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian juga kepada tim yang lainnya yang sangat membantu sehingga kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak sekalian, utamanya peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Sementara ini kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan MPLS yang sudah terjadwal mulai tanggal 13 sampai dengan 18 Juli 2020 sudah berjalan sesuai dengan harapan. Walaupun di dalam pelaksanaannya masih Bapak temui beberapa hal yang perlu mendapat penanganan khusus yang merupakan sebuah kendala, seperti misalnya yaitu media yang kita miliki, demikian juga peralatan lainnya, sehingga sedikit mengalami satu gangguan di dalam pelaksanaan kegiatan MPLS tersebut. Tetapi walaupun demikian, kita sudah berusaha untuk menyiasatinya, berkoordinasi dengan orang tua para siswa sehingga kegiatan MPLS itu berjalan sesuai dengan harapan. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan yang ada di rumah utamanya, jadi kegiatan MPLS ini sudah berjalan. Apa yang menjadi harapan kita semua? Hal ini terbukti dari antusias anak-anak ataupun peserta didik baru yang sudah melaksanakan
kegiatan ataupun sudah mengikuti kegiatan ini, baik itu di dalam mengerjakan tugas-tugas ataupun menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu para narasumber, yaitu Bapak sudah pantau sedemikian rupa, yaitu cukup antusias anak-anak kita mengikuti kegiatan MPLS ini. Nah, anak-anak sekalian, dapat kita saksikan yaitu anak-anak kita yang telah mengikuti kegiatan MPLS di rumahnya masing-masing, yaitu ada yang melaksanakan kegiatan menjawab soal ataupun melaksanakan kegiatan diskusi. Sehingga dengan demikian harapan kita tentunya MPLS ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak bisa memahami apa yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah yang kita laksanakan, khususnya di unit SMP Dharma Praja Denpasar. Nah, jadi anak-anak sekalian yang ada di rumah, mungkin anak-anak sudah bisa menyaksikan dalam tayangan itu ada beberapa kegiatan teman-teman kalian ataupun peserta didik yang melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran ataupun mengikuti MPLS ini melalui sarana pembelajaran yang mereka miliki. Ada yang melalui headphone, ada yang melalui komputer ataupun laptop. Nah, itu sebagai suatu bukti bahwa demikian antusiasnya anak-anak ataupun peserta didik baru dalam mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang kita jadwalkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dinas, yaitu mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 ini. Jadi mudah-mudahan melalui pengenalan lingkungan sekolah yang merupakan satu tahap awal dari kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 ini sebagai suatu bentuk anak-anak bisa beradaptasi atau bisa menyesuaikan diri dengan cepat dengan kondisi kita yang ada di unit SMP Dharma Praja Denpasar. Nah, jadi anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, bahwa kegiatan MPLS yang kita laksanakan di SMP Dharma Praja Denpasar itu tentunya adalah satu kegiatan yang terpola, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian program ataupun materi-materi yang disampaikan di dalam pengenalan lingkungan sekolah itu adalah tentunya materi-materi yang sudah disiapkan oleh narasumber, yaitu mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020. Jadi kalau boleh Bapak akan rangkum pada kesempatan ini untuk kegiatan materi yang disampaikan oleh narasumber. Hari pertama tanggal 13 itu adalah tentunya diawali dengan pembukaan yang Bapak sudah buka tempo hari oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak sendiri. Kemudian setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu adalah pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian dalam pengenalan lingkungan sekolah ini yang disampaikan oleh Bapak Imade Pramana Putra SSN dan didampingi oleh Ibu Sidoh KD Ardani SPD. Nah, tentunya dalam pengenalan lingkungan sekolah ini kalian sudah melihat secara langsung pada waktu kemarin, itu adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa kondisi sekolah SMP Dharma Praja yang letaknya begitu sangat strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan halamannya cukup menarik dan hijau, sehingga harapan kita anak-anak akan senang belajar, khususnya di unit SMP Dharma Praja Denpasar. Dan kemudian pada materi yang ketiga itu adalah materi yang disampaikan oleh Ibu Nimade Erna Mayesti SPD didampingi oleh Ibu Nikade Puji Astiti SPD MPD. Itu adalah memperkenalkan tentang warga sekolah. Nah, dengan
pengenalan warga sekolah, ini harapan Bapak utamanya kalian, peserta didik baru yang nanti akan menjadi siswa SMP Dharma Praja Denpasar. Maka saat pengenalan ini sudah mulai dapat mengenal, walaupun dari jarak jauh, walaupun hanya kenal wajah dulu, tetapi pada suatu saat nanti mudah-mudahan peristiwa ini akan cepat berlalu sehingga kita dapat berkumpul dan berkenalan secara langsung. Itu materi yang ketiga pada hari pertama. Kemudian kita lanjutkan pada hari kedua, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, yaitu kita diperkenalkan dengan materi atau dua materi yang ada pada hari kedua ini adalah yang pertama tentang program dan cara belajar. Nah, di sana disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Sigede Sarmiarte yang didampingi oleh Ibu Nikedut Sri Anayani SPD. Nah, tentunya melalui apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini, harapan Bapak tentunya kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara belajar di SMP Dharma Praja Denpasar. Kalau pada tahun yang lalu ataupun dalam situasi yang normal, kita belajar sesuai dengan jadwal yang sudah kita laksanakan, tetapi dalam situasi COVID seperti sekarang tentunya kita memakai strategi pembelajaran jarak jauh yang disebut dengan sistem daring. Nah, kita di sekolah kita sudah menyiapkan sedemikian rupa dengan strategi-strategi yang sangat baik dan bervariasi sehingga anak-anak harapan Bapak supaya tidak bosan di rumah tetapi siap mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian pada materi yang kedua, yaitu tentang tata krama ataupun tentang tata tertib siswa. Ini disampaikan oleh Bapak Imade Bredo dan didampingi oleh Ibu Niwayan Sugiyarti SPD. Nah, ini sangat penting untuk kita semua. Jadi tata krama, tata tertib seorang siswa, bagaimana selayaknya kita sebagai seorang siswa, sehingga nanti melalui apa yang disampaikan oleh Bapak Made Bredo bersama dengan Ibu Niwayan Sugiyarti, harapan Bapak tentunya kalian akan tahu tentang bagaimana kita bertata krama sebagai seorang siswa, sehingga nantinya ada satu ucapan bahwa inilah pelajar SMP Dharma Praja. Bukan berarti inikah SMP Dharma Praja. Nah, itu suatu pertanyaan yang mungkin menimbulkan pemikiran orang berbeda-beda. Tetapi kalau kita sudah menyatakan inilah SMP Dharma Praja, berarti itu satu kesan positif untuk anak-anak kita supaya dapat menunjukkan satu hal yang bersifat positif, disiplin, dan hormat sesuai dengan aturan tata tertib yang kita terapkan di SMP Dharma Praja Denpasar. Kemudian pada hari ketiga, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, kita mendapatkan materi yang pertama, yaitu adalah tentang pengenalan sarana prasarana pembelajaran. Itu disampaikan oleh Ibu DRA Ninyoman Mayuri yang didampingi oleh Ibu Sidokade Ardani SPD. Nah, harapan Bapak melalui pengenalan sarana prasarana pembelajaran ini, termasuk juga Bapak Ibu para orang tua siswa yang ada di rumah, itu dapat mengetahui sarana prasarana apa sajakah yang ada, yang dimiliki oleh SMP Dharma Praja Denpasar, karena itu merupakan satu sarana untuk menunjang tercapainya proses pembelajaran dengan baik, dengan cepat. Nah, sementara ini kita memiliki komputer, kemudian kita memiliki laptop, kemudian sarana pembelajaran seni budaya seperti misalnya gamelan, rindik, dan lain sebagainya. Demikian juga sarana-sarana olahraga, sarana pembelajaran IPA yang semuanya itu ada di laboratorium IPA.
Nah, oleh karena itu, dengan sarana-sarana yang kita miliki tersebut, maka ini merupakan satu bagian dari peralatan untuk mempermudah kita belajar, sehingga tujuan daripada proses pembelajaran itu akan bisa cepat tercapai. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu disampaikan oleh Bapak Inyoman Dumo Asmaronato SS yang menyampaikan materi tentang pengenalan yaitu jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di SMP Dharma Praja Denpasar. Karena jenis-jenis ekstrakurikuler ini merupakan suatu mata pelajaran tambahan ataupun yang namanya saja ekstra, itu adalah pelajaran di luar yang terjadwal. Tetapi walaupun namanya ekstra ini, ada mata pelajaran yang ekstra wajib dan ada mata pelajaran ekstrakurikuler. Yang ekstra wajib itu adalah pramuka, artinya seluruh siswa peserta didik dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 itu akan mengikuti ekstra wajib pramuka. Sedangkan ekstra yang kedua yaitu adalah ekstra pilihan. Nah, ekstra pilihan sesuai dengan namanya pilihan itu diberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih sesuai dengan kemampuan bakat yang mereka miliki. Bapak harapkan kepada kalian, pada anak-anak utamanya calon peserta didik baru, tidak ikut-ikutan untuk memilih ekstra. Pilihlah ekstra sesuai dengan kemampuan bakat yang kalian miliki. Karena kalau kalian sudah ada dalam kelompok ekstra yang sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki, itu akan dibina lebih lanjut oleh Bapak Ibu pembina ekstra. Dan pada suatu saat nanti, pada event-event penting yang dilaksanakan, baik itu di tingkat Kota Denpasar maupun di tingkat Provinsi Bali, Bapak akan bisa kirimkan kalian sebagai wakil ataupun utusan dari SMP Dharma Praja untuk mewakili yang menjadi lomba pada saat itu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini mohon juga kepada Bapak Ibu para orang tua siswa ikut mendampingi putra putri anak Bapak Ibu dalam pemilihan ekstra supaya jangan tidak salah jalan. Kadang-kadang dia mengikuti teman-temannya banyak di ekstra ini, akhirnya dia ikut. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kemampuannya tidak ada, misalnya di bidang tari. Nah, di bidang tari, anak-anak yang memang memiliki kemampuan di bidang tari, mari kita bergabung dalam kelompok ekstra tari. Diasah oleh guru pembina pada ekstra tari, maka pada suatu saat kita akan bisa tampil, baik itu dalam acara PSR maupun acara yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada hari keempat, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, yaitu kita akan mendapatkan materi dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Nah, melalui acara yang disampaikan oleh petugas dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, itu akan diperkenalkan tentang bagaimana kita berlalu lintas yang baik. Jadi kita sebagai anak bangsa yang memiliki satu etika tanggung jawab, jadi kita tidak seenaknya mempergunakan jalan sarana untuk kita berlalu lintas. Kita ada aturan, ada rambu-rambu yang menjadi pedoman untuk kita bisa ikuti, dengan catatan kita akan bisa selamat, tidak merugikan orang lain. Nah, selain daripada itu, Dinas Perhubungan Kota Denpasar sudah menyampaikan tentang sosialisasi, yaitu tentang bus kota. Yaitu pemerintah Kota Denpasar sangat antusias untuk anak-anak yang tidak memiliki peralatan transportasi datang ke sekolah. Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan angkutan khusus, yaitu bus kota secara gratis. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu, utamanya para orang tua, nanti setelah anak-anak bisa bertatap muka sekolah biasa dalam situasi normal, tentunya kita akan memanfaatkan transportasi yang disiapkan oleh pemerintah Kota Denpasar.
Oleh karena itu mari kita berikan satu pengertian kepada anak-anak kita. Kalau sementara ini dalam situasi COVID seperti ini, anak-anak tentunya belajar di rumah. Nah, mudah-mudahan peristiwa ini akan cepat berlalu sehingga apa yang disosialisasikan oleh bapak-bapak dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar itu akan bisa kita tindak lanjuti kepada anak-anak kita SMP Dharma Praja Denpasar. Kemudian pada hari kelima, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, kita diperkenalkan materi tentang kesehatan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas 3 Denpasar Utara. Nah, tentunya jadi melalui Dinas Kesehatan ini yang diperkenalkan di sekolah adalah dalam situasi seperti sekarang bagaimana kita mencegah yang namanya penyebaran virus corona. Nah, itu sudah disampaikan secara panjang lebar. Demikian juga yaitu untuk pencegahan jentik dalam rangka mengantisipasi penyebaran penyakit demam berdarah. Nah, oleh karena itu, kalau pada situasi normal tahun yang lalu kita melaksanakan praktek di lapangan untuk pemeriksaan jentik sekaligus melaksanakan penghijauan yang berada di sekitar lingkungan sekolah SMP Dharma Praja. Nah, tetapi dalam situasi COVID seperti sekarang ini kita sosialisasikan lewat media, mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa berlaku seperti apa yang menjadi harapan dari Dinas Kesehatan terutama melalui Puskesmas 3 Denpasar Utara yang merupakan puskesmas membina kita SMP Dharma Praja Denpasar. Kemudian selanjutnya pada hari ke-6 yaitu hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 ada satu materi yang diperkenalkan sebelum acara penutupan, yaitu materi yang diperkenalkan oleh Bapak Polisi dari Polresta Kota Denpasar. Jadi beliau menyampaikan tentang masalah yang terkait dengan masalah-masalah anak remaja seperti misalnya minuman keras itu yang sering dikonsumsi oleh anak-anak yang tidak bertanggung jawab, kemudian masalah-masalah lainnya seperti misalnya narkoba. Nah, oleh karena itu pengetahuan itu adalah sangat penting untuk kita semua. Mari kita pakai sebagai suatu pedoman untuk berhati-hati. Mohon juga kepada Bapak Ibu para orang tua jadi ikut bersama-sama mengawasi, memantau anak-anak kita sehingga anak-anak kita ada di jalan yang benar sesuai dengan harapan kita semua. Nah, jadi anak-anak sekalian, jadi itu rangkaian materi yang sebenarnya sudah disampaikan dari awal dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18. Namun pada kesempatan yang baik ini Bapak berikan sedikit rangkuman sehingga Bapak Ibu para orang tua dapat mengetahui secara jelas bahwa itulah beberapa rangkaian kegiatan ataupun materi-materi yang disampaikan pada saat pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat menjadi MPLS SMP Dharma Praja Denpasar tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak sekalian, demikian juga Bapak Ibu para orang tua yang saya hormati yang berada di rumah, bahwa kegiatan MPLS ataupun rangkaian kegiatan MPLS itu yang berlangsung kurang lebih selama 1 minggu yang berakhir tanggal 18 dan kemudian tanggal 20 Juli 2020 kita sudah memasuki kegiatan pembelajaran efektif sesuai dengan kalender pendidikan yang kita terima dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Nah, tentunya setelah kita ada dalam kegiatan pembelajaran yang efektif, maka di sekolah kita sekarang mulai menyusun suatu strategi bagaimana kita melakukan kegiatan pembelajaran di kegiatan pembelajaran yang efektif yang menurut jadwal itu sudah dimulai pada tanggal 20 Juli 2020. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bahwa
dalam kegiatan pembelajaran yang nantinya efektif mulai tanggal 20 Juli 2020 ini. Nah, tentunya anak-anak, utamanya peserta didik baru, itu sudah dapat beradaptasi sekalipun dari jarak jauh, dapat mengenal sekolah walaupun dari jarak jauh, dapat mengenal teman satu dengan yang lain walaupun mungkin dalam bentuk gambar. Tetapi harapan Bapak, kegiatan pembelajaran efektif yang kita akan mulai tanggal 20 Juli 2020 ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, utamanya peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021, nanti Bapak harapkan adanya satu koordinasi kerjasama yang baik antara orang tua yang ada di rumah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, demikian juga anak-anak sendiri, yaitu supaya mengadakan satu bentuk koordinasi yang baik sehingga kegiatan proses pembelajaran itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, utamanya calon peserta didik baru tahun 2020-2021, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, supaya kalian juga dapat mengetahui kalau tempo hari pada saat MPLS kalian bisa mengenal wajah-wajah guru dengan memegang mata pelajaran masing-masing. Nah, kemudian pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, Bapak akan perkenalkan para wali kelas masing-masing, terutama kelas 7, dengan harapan anak-anak peserta didik kelas 7 dapat mengetahui, mengenal dalam wajah, yaitu di dalam gambar, bahwa itulah Bapak Ibu guru yang menjadi wali di kelas. Bapak mulai dari kelas 7A. 7A nanti wali kelasnya adalah Ibu DRA Ninyoman Mayuri. Nah, jadi beliau itulah yang nanti memimpin kelas 7A. Jadi mempertanggungjawabkan semua hal yang terjadi di kelas 7A. Jadi tentunya anak-anak sudah bisa melihat wajah beliau, nomor HP mohon dicatat dan kemudian koordinasikan dengan orang tua. Sehingga pada saat kegiatan pembelajaran efektif nanti, kalau ada permasalahan yang terkait dengan kegiatan kita di sekolah, paling tidak kalian bisa berkoordinasi dengan wali kelas. Jelas anak-anak? Kemudian untuk kelas 7B. Nah, untuk kelas 7B, wali kelasnya adalah Ibu Siluh Putu Antari SPD. Nah, mohon diperhatikan di dalam gambar tayangan nomor HP-nya, sehingga harapan Bapak nanti beliau akan bisa berkoordinasi dengan anak-anak, dengan orang tua yang ada di rumah, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah paling tidak bisa diantisipasi lebih awal, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang ketiga, yaitu kelas 7C. Itu wali kelasnya bernama Ibu Ayu Sintia Dewi SPD. Nah, kemudian juga nomor HP-nya mohon kalian catat, itu sudah Bapak perlihatkan dalam gambar. Nah, sama seperti tadi, beliau adalah pemimpin kelas 7C. Apapun yang terjadi di kelas 7C, baik itu menyangkut tentang proses pembelajaran ataupun hal-hal yang bersifat kecil, itu boleh dikoordinasikan, ditanyakan langsung kepada wali kelas, sehingga permasalahan-permasalahan itu akan bisa kita atasi secepatnya dengan harapan proses pembelajaran yang menjadi harapan kita semua bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, kelas 7D. Itu wali kelasnya adalah Bapak Iwayan Pasek Ristawan SPD. Itu nama beliau. Nah, kemudian nomor HP-nya ada di bawah. Nama itu silakan nanti kalian catat, kemudian koordinasikan dengan orang tua. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan proses pembelajaran yang berlangsung nanti tanggal 20 Juli itu terkait dengan apapun, misalnya kalian bertanya tentang kegiatan bagaimana pembelajarannya dan sebagainya, silakan paling cepat
anak-anak akan berkoordinasi dengan wali kelas yang bersangkutan. Karena harapan Bapak, beliau adalah pemimpin yang tahu betul kondisi kelas yang ada di kelas 7E. Nah, kemudian selanjutnya kelas 7E. Nah, kelas 7E wali kelasnya adalah Ibu Niwayan Sugiyarti SPD. Dan juga nomor HP-nya sudah ada di bawah, mohon diperhatikan. Beliau adalah guru bimbingan penyuluhan atau BPBK. Tetapi dalam hal ini yaitu sebagai pemimpin khusus kelas 7E. Nah, jadi dengan demikian sama seperti yang tadi, apapun yang terjadi mohon Bapak Ibu para orang tua yang sudah tahu kelasnya masing-masing adakan satu koordinasi paling tidak melalui WA. Karena sekarang sudah zamannya canggih, yaitu kita sudah cepat bisa menghubungi baik itu pun wali kelas ataupun yang lain. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah kelas 7F. Nah, kelas 7F itu wali kelasnya adalah Ibu I Gusti Ayu Permata Dewi SPD. Nah, nomor HP-nya juga sudah ada di sana. Mohon diperhatikan, dicatat bila perlu, kemudian koordinasikan dengan orang tua. Jadi nanti sama terkait dengan apapun yang terjadi di kelas 7F, kalian koordinasikan dengan wali kelas. Karena Bapak harapkan wali kelas adalah tahu betul kondisi kelas yang bersangkutan karena pemimpin di kelas itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kelas 7G. Kelas 7G wali kelasnya adalah Ibu Niketut Sri Anayani SPD. Mohon untuk Ibu Niketut Sri Anayani SPD. Nah, kalian sudah dapat saksikan di layar. Nomor HP-nya ada di sana jelas. Jadi beliau adalah berlatar belakang dan mengajar IPS. Nah, kemudian menjadi wali kelas di 7G. Nah, sama seperti yang tadi harapan Bapak, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan melalui pengenalan lingkungan sekolah ini, kalian akan bisa lebih waspada, lebih kenal walaupun secara tidak langsung, baik itu guru pembina secara langsung atau wali kelas ataupun guru-guru mata pelajaran, baik itu mata pelajaran intrakurikuler maupun mata pelajaran ekstrakurikuler. Nah, itu untuk peserta didik kelas 7 yang Bapak perkenalkan wali kelasnya. Karena anak-anak calon peserta didik baru adalah sesuai dengan namanya. Calon peserta didik baru adalah baru di SMP Dharma Praja. Lain halnya dengan kakak kalian yang ada di kelas 8 maupun kelas 9. Nah, anak-anak sekalian, peserta didik baru, demikian juga Bapak Ibu para orang tua yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi melalui kesempatan yang baik dan berbahagia ini, mari kita bersama-sama untuk memantau, mengawasi anak-anak kita sehingga kegiatan pembelajaran yang menjadi harapan kita semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, sekarang kita tahu semua bahwa dunia bahkan negara kita ada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan, yaitu dilanda oleh musibah yang namanya COVID-19. Oleh karena itu, anak-anak Bapak harapkan tetap waspada, jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama untuk tetap mengikuti peraturan ataupun apa yang disampaikan oleh pemerintah, walaupun dalam bentuk himbauan, tetapi kita tetap taat melaksanakannya, tidak hanya memperhatikan tetapi actionnya adalah kita betul-betul melaksanakan apa yang menjadi harapan pemerintah, sehingga kita bisa terhindar dari bahaya yang tidak kita inginkan, yaitu dari penyebaran virus corona yang sangat membahayakan itu. Nah, oleh karena itu Bapak harapkan kalian untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi himbauan pemerintah tersebut, antara lain
Yang pertama itu adalah Bapak mengharapkan kalian tetap melakukan kegiatan cuci tangan dengan air sabun di tempat air yang mengalir dalam waktu kurang lebih 60 detik. Nah, kemudian yang kedua juga merupakan satu harapan dari pemerintah, yaitu kita naknya diam di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, membantu orang tua, tidak kemana-mana. Kalaupun misalnya terpaksa sekali kalian anak-anak keluar rumah, naknya memakai masker. Nah, itu harapan pemerintah, dan memakai maskernya pun harus dengan cara yang benar. Nah, kalau Bapak sementara ini Bapak buka masker karena Bapak berbicara, tetapi begitu nanti tidak berbicara, maka masker Bapak akan pakai dengan cara yang benar. Karena apa? Karena Bapak lihat di jalan itu ada anak-anak muda yang menaruh maskernya di dahi. Nah, itu sudah salah. Oleh karena itu mari kita ikuti aturan pemerintah sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama dari penyebaran virus corona yang sangat berbahaya ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak melakukan berjabat tangan. Memang sebelum COVID ini berjabat tangan itu merupakan satu etika, satu sopan santun kita berkenalan dengan teman baru, atau kita bisa hormat kepada orang tua. Tetapi dalam situasi COVID seperti sekarang ini, kita wujudkan dalam bentuk lain. Misalnya yang Bapak sering lihat itu kita cukup hanya mencakupkan tangan di depan dada dengan ujungnya ke depan seperti ini. Itu menunjukkan suatu salam hormat yang luar biasa kepada teman kita, kepada orang tua, ataupun kepada yang lebih tua daripada kita. Nah, sehingga dengan demikian untuk yang ketiga ini, salam hormat itu kita bisa tunjukkan seperti itu kepada orang tua. Sekarang orang sudah mengerti dengan kondisi seperti ini. Nah, kemudian yang keempat misalnya kita melakukan social distancing. Kemudian yang kelima melakukan physical distancing. Kemudian selanjutnya bagaimana kita tetap untuk membiasakan diri agar kita bisa hidup sehat. Kemudian kita membiasakan diri untuk selalu hidup bersih. Oleh karena itu, Bapak mengharapkan kalian untuk tetap menjaga kebersihan di mana saja, di rumah ataupun nanti setelah kita bisa bersekolah dengan tatap muka. Jadi kita tetap menjaga kebersihan, karena orang mengatakan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh karena itu, sekaligus kita dengan biasa hidup bersih, biasa mengatur pola makanan yang sehat, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit yang sangat berbahaya itu. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk membiasakan mengukur suhu tubuh sehingga kita tahu kondisi kita, apakah ada misalnya suatu penyakit dan lain sebagainya. Kita di sekolah menyiapkan semua sarana untuk itu karena anjuran daripada pemerintah bagaimana kesiapan sekolah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Nah, anak-anak sekalian, itulah yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan penyebaran virus corona ini. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat, bisa sehat, dan terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, terutama dari penyebaran virus corona ini. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak juga banggakan dan Bapak cintai, walaupun kalian ada di rumah, kita masih ada dalam bayangan, tetapi Bapak tetap berpesan supaya tetap menjaga kesehatan. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, para orang tua, jadi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung selama 6 hari mulai tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli, yaitu anak-anak sudah mengikuti dengan baik, sangat antusias. Saya nilai anak-anak kita sudah mengikuti dengan baik, sudah melaksanakan tugasnya, sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, oleh karena itu, melalui pemantauan ataupun pengamatan ini, maka panitia menyatakan bahwa anak-anak peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dinyatakan berhasil, dinyatakan lulus
dengan hasil yang cukup baik. Nah, itu untuk seluruh anak-anak yang ada di SMP Dharma Praja Denpasar yang merupakan calon peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, untuk kegiatan survei terhadap pelaksanaan kegiatan MPLS SMP Dharma Praja Denpasar tahun pelajaran 2020-2021. Nah, itu Bapak harapkan nanti anak-anak untuk mengupload foto, kemudian mengirimkan kesan dan pesan ataupun masukan yang bersifat positif terhadap pelaksanaan MPLS SMP Dharma Praja secara daring. Nah, demikian anak-anak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, pada hari ini, Sabtu tanggal 18 Juli 2020, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat menjadi MPLS SMP Dharma Praja Denpasar tahun pelajaran 2020-2021 Bapak nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih. Kemudian sekali lagi kepada anak-anak calon peserta didik baru, setelah kalian mengikuti kegiatan MPLS dan dinyatakan lulus dengan hasil yang cukup baik, maka anak-anak tidak lagi disebut sebagai peserta didik baru atau calon peserta didik baru, melainkan sudah resmi menjadi siswa baru SMP Dharma Praja Denpasar tahun pelajaran 2020-2021 dan siap bergabung dengan keluarga besar SMP Dharma Praja Denpasar. Demikian Bapak sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.